Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Siswa-siswi sekalian, kembali bertemu kita dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini tema kita adalah meraih berkah dengan mawaris. Oke, silahkan ikuti materi ini dengan seksama, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita awali dengan pengertian ilmu mawaris. Istilah waris berasal dari bahasa Arab, dari kata mirath. Dalam bahasa Arab, kata waris ini berarti harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang berkaitan dengan pewarisan disebut dengan ilmu mawaris, yang lebih dikenal dengan istilah ilmu faraid. Selanjutnya, macam-macam ahli waris. Macam-macam ahli waris ini disebutkan dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11 dan 12 berikut. Ayat 11. Ini terjemahan ayatnya. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta atau 1/2 ya. Dan untuk dua orang ibu bapa, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar hutangnya. Jadi tidak boleh dibagi sebelum wasiat dilaksanakan dan hutang dibayarkan. Walaupun tentang wasiat ada ketentuannya tersendiri. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, ini beberapa ahli waris dan bagiannya ya, yang dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 11. Selanjutnya, mari kita lihat terjemahan surah An-Nisa ayat 12. Masih tentang macam-macam ahli waris dan bagiannya. Ini adalah terjemahan surah An-Nisa ayat 12. Dan bagimu, suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau sesudah dibayar hutangnya. Maksudnya hutang yang meninggal. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Ini suaminya yang meninggal ya. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat, dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja,
Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha penyantun. Nah, inilah firman Allah yang menjadi dasar ya tentang macam-macam ahli waris dan bagiannya. Selanjutnya, pihak-pihak yang mendapatkan warisan. Secara umum, ahli waris itu dapat dibagi menjadi dua, yakni ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Adapun ahli waris laki-laki terdiri dari 1 anak lelaki, 2 cucu lelaki dari anak lelaki, 3 bapak, 4 kakek dari bapak sampai ke atas, 5 saudara sekandung, 6 saudara seayah, 7 saudara seibu, 8 anak lelaki dari saudara sekandung, 9 anak lelaki dari saudara seayah, 10 paman yang sekandung dengan ayah, 11 paman yang seayah dengan ayah, 12 anak lelaki dari paman yang sekandung, 13 anak lelaki dari paman yang seayah, 14 suami. Kemudian ahli waris dari pihak perempuan, 1 anak perempuan, cucu perempuan dari anak lelaki dan terus ke bawah, ibu, yang ketiga ibu, yang keempat nenek dari bapak sampai ke atas, 5 nenek dari ibu sampai ke atas, 6 saudara perempuan sekandung, 7 saudara perempuan sebapak, 8 saudara perempuan seibu, dan 9 istri. Nah, inilah ahli waris ya, kumpulan ahli waris dari pihak laki-laki dan perempuan. Walaupun ini nanti tidak semuanya mendapat ya. Mari kita lihat penjelasan berikutnya. Jika semua unsur warisan masih ada, maksudnya ahli waris laki-laki dan perempuan yang sudah kita sebutkan tadi, ya, itu masih ada semua, maka yang berhak menerima harta pusaka atau warisan hanya suami dan istri, ibu, bapak, anak lelaki, dan anak perempuan. Jadi, cuman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pihak saja yang berhak, ya. Terdiri dari suami, bagiannya setengah jika istri tidak meninggalkan anak. Ini yang meninggal istri ya. 1/4 jika istri meninggalkan anak. Kemudian istri, ini jika suaminya yang meninggal ya. Istri mendapat 1/4 jika suami tidak meninggalkan anak, atau 1/8 jika suami meninggalkan anak. Kemudian anak perempuan ya, itu mendapatkan setengah jika hanya seorang dan tidak ada anak lelaki, jadi anak tunggal ya, ahli warisnya anak tunggal. Atau dia mendapat 2/3 jika lebih dari seorang dan tidak ada anak lelaki, jadi anak perempuannya itu tidak seorang, mungkin berdua ya, atau bahkan bertiga, tapi tidak ada anak lelaki. Kemudian ibu ya, maksudnya ibu dari yang meninggal, itu dapat 1/3 jika yang tersisa hanya ibu dan bapak saja ya. Kemudian bapak dari yang meninggal maksudnya itu dapat 1/6 jika ada anak dan cucu. Oke, selanjutnya Anda sekalian, Bapak akan memberikan tugas. Itu saja materi kita dulu ya. Dan ini tugasnya tolong dikerjakan. Oke, cukup jelas tugasnya. Silahkan kerjakan, jangan ditunda-tunda, dan kirim secepatnya supaya tidak menumpuk tugas-tugas yang ada. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada salah-salah kata.
Semoga bermanfaat. Wa akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.